Oke, sekedap Ibu. Udah? Sip. Mangga Ibu orang kawitan. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izinnya siang ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid As-Sofia ini dengan keadaan sehat walafiat dan semangat untuk menambah ilmu dan wawasan serta amal soleh. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai ke tempat ini, bahkan sampai pulang kembali nanti ke rumah kita masing-masing, senantiasa mendapat catatan yang terbaik di hadapan Allah adalah amalan sholihan, amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya hampir tidak bisa hadir ya, kemarin juga sudah memberi kabar kepada Bu Lina kayaknya tidak akan bisa karena lagi pakepuk banget, tapi alhamdulillah ibu-ibu ada kesempatan sekalipun telat datangnya. Kepada Ibu Haji Kokom, terima kasih tadi sudah dimulai dulu ya gitu. Juga mohon maaf kepada yang lain katanya tidak kebagian, ininya kurang ya. Tadi saya fotokopinya 120, oh berarti nanti ditambah lagi 150 ya insyaallah ya. Nanti ini ada bonus satu untuk siapa ini nanti ya. Baiklah ibu-ibu, kita akan membahas saat ini judulnya lumayan agak panjang, yaitu menapaki langkah wanita-wanita terbaik ya. Menapaki langkah wanita-wanita terbaik. Yang dimaksud menapaki langkah itu adalah mengikuti jejak ya, mengikuti jejak langkah. Jadi ada wanita-wanita terbaik di zaman dulu yang sudah dicantumkan mereka nanti akan menjadi penghuni surga. Dan penghuni surganya bukan hanya penghuni biasa, tapi adalah mega bintangnya surga. Yang sudah kita kenal ada 4 orang di dalamnya, tapi sekarang akan diuraikan satu persatu supaya kita nanti mendapat secercah harapan apa yang harus kita ikuti dari wanita-wanita terbaik ini ya. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama ada hadis ya dari riwayat Ahmad dan diterima dari Ibnu Abbas. Jadi riwayatnya adalah Ahmad, kemudian diterima dari sahabat Rasulullah bernama Abbas radhiyallahu anhu. Afdhalu nisa'i ahlil jannati Khadijatu bintu Khuwailidin. Kalau mau pakai koma saja di situ. Bintu Khuwailidin, koma ya. Kemudian wa Fatimatu bintu Muhammadin, koma lagi. Tambah wa Asiyatu bintu Muzahimin imro'atu fir'auna, koma lagi. Dan yang terakhir wa Maryamu ibnatu Imrona. Jadi berapa orang itu? 4 orang ya. Kita artikan wanita-wanita yang paling utama, ada kata afdol. Afdol itu dari kata fadlun, fadola, yafdilu. Kalau ada segat yang lain, fadola yufadilu. Di sini mengambil isim tafdil afdolu. Jadi isim tafdil itu yang paling ya, yang paling utama. Wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah ya, jadi disebut ahlil jannati, penghuni surga. Wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah, jadi ada 4 orang di sini. Pertama ada Khadijah binti Khuwailid ya. Yang kedua ada Fatimah binti Muhammad. Yang ketiga ada Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Dan yang terakhir adalah Maryam binti Imran. Sekalipun yang disebutkan di hadis ini tidak berurutan, karena sebenarnya periodenya ya, zaman itu harusnya berurutan.
Yang pertama pasti di zaman Nabi Musa dulu ada Asia istrinya Fir'aun itu kan diceritakan dalam tarikhnya di zaman Nabi Musa alaihissalam, pasti lebih duluan. Kemudian berikutnya ada ibundanya Isa al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam ya. Maka di situ ada yang disebut ibunya adalah Maryam. Jadi habis Asia kemudian ke Maryam. Baru yang terakhir masa jihad atau periode Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua sosok wanita terbaik, yaitu Khadijah ibunya, kemudian putrinya adalah wanita Fatimah Az-Zahra. Jadi muncul dari keluarga Rasulullah dua orang, yaitu ibu dan putrinya. Tapi nggak masalah Bu, mau disebut yang manapun, jelas 4 orang ini adalah termasuk orang-orang yang paling utama yang bisa menduduki surganya Allah, begitu ya. Maka yang berikutnya adalah Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayatnya ke-11. Di sini akan disebutkan terlebih dahulu ya periodenya adalah di zaman Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Yang menjadi kita kagum itu adalah bersuamikan suami yang paling durhaka, yang paling durjana, yang paling dolim dan paling kafir dan paling musyrik. Fir'aun itu ya palingnya itu paling jelek begitu. Tapi yang menjadi kita kagum, kok bisa ya seorang istri itu bertahan istiqomah di dalam agamanya padahal bersuamikan seseorang yang sangat buruk akhlaknya itu. Ini yang menjadi ketertarikan kita. Maka kita akan membanding-banding. Di antara ibu-ibu juga mungkin ada seorang suaminya nukedul ke masjid, mungkin ya. Adakah suami yang kedul ke masjid di zaman sekarang? Oh banyak ya. Istrina ka pangaosan ngadekul ai carogena mung ka masjid. Dan gitu, aya. Kan suka yang ada yang curhat sama Bu Ella itu banyak barangkali. Usada abi kedah kumahanya. Meniparantos cengkel tos 13 tahun berumah tangga dengan dia, masih saja seperti itu. Jadi sholatnya juga masih bolong-bolong. Allah gitu, sholatnya aja masih bolong-bolong. Nah jengkel lah istri itu. Maka dia pada akhirnya bagaimana kalau saya gugat cerai tidak apa-apa, begitu pada akhirnya. Kenapa? Karena tidak sabar dan mungkin capek menghadapi sifat suaminya ya. Maka kalau kita banding-banding, wah kalau suami yang tadi cuma bolong-bolong sholatnya itu jauh banget kalau dibanding dengan Fir'aun. Fir'aun itu rajanya durhaka. Dan yang lebih musyrik itu kalau yang lain menyembah Tuhan selain Allah cuma itu, tapi Fir'aun itu justru mau jadi Tuhan yang disembah oleh manusia itu ya. Yang paling durhakanya seperti itu. Karena mereka takut diancam dan memang Fir'aun sangat berkuasa, maka pada akhirnya satu demi satu orang-orang itu ibu-ibu menjadi hambanya Fir'aun dan menyembah Fir'aun seperti yang diminta oleh Fir'aun itu sendiri. Cuma istrinya yang hebat itu dia tidak bergeming sampai pada akhirnya disiksa ibu-ibu ya. Nanti kita akan lihat atau kita akan dengarkan siksaan Fir'aun kepada beliau itu seperti apa. Sebelumnya kita baca dulu ya Al-Quran itu pakai ta'awudz pastinya, kemudian langsung kepada ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah membuat perumpamaan, garis bawahi, membuat perumpamaan ya. Jadi di dalam kalimat bahasa Al-Quran itu banyak mathalu ya. Kalau bahasa yang sederhana mithlu itu contoh.
Mathalu adalah perumpamaan. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Jadi dulu ada orang-orang yang beriman. Menjadi perumpamaan seperti apa sih berimannya, begitu ya? Karena pada akhirnya dicatat di dalam sejarah. Ketika orang membaca ayat itu pasti akan terkesan sekali hebat ya orang ini, begitu ya. Perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Nah, siapa yang dibuat contoh di sini? Dalam artian karena tadi judulnya menapaki langkah wanita-wanita terbaik, berarti kita sebagai umat Islam, muslimah ya pada umumnya, maka kita ingin dong punya keistimewaan seperti istrinya Fir'aun. Seperti apa itu akan menjadi contoh, sekalipun di dalam Al-Quran yang disebut contoh itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kata-kata uswatun hasanah. Memang istri Fir'aun tidak disebut, tidak diungkapkan uswatun hasanahnya mah tidak. Tapi kan bagi orang yang beriman itu harus mematang mata, telinga ya. Apapun yang dilihat, apapun yang didengar, selagi itu baik, maka itu akan menjadi contoh bagi kita, ya. Makanya muncullah istri-istri hebat itu. Tidak menggunakan kata uswatun hasanah, tapi ini diabadikan di dalam Al-Quran, berarti dia adalah orang yang hebat. Nah, siapa itu? Adalah istri Fir'aun, ya. Istri Fir'aun namanya itu adalah Asia. Tadi sudah disebut di hadis yang di atas itu. Ada istilah Asia. Di dalam hadis itu saya menemukan ada dua kata yang beda penulisannya. Di hadis yang 5 Asia pakai alif ke atas, A-nya panjang. Asia, ya-nya panjang, tapi teu aya ya. Tidak ada Asia tapi Asia. Tapi kalau yang di sini mah pakai ta marbutoh Asia. Begitu ya, mau pakai menyebut Asia, mau menyebut Asia, yang jelas dua nama itu sudah ada di dalam hadisnya. Tapi yang dimaksud adalah yang bukan Asia yang lain, tapi Asia yang khusus, yaitu istrinya Fir'aun, Asia teh ya. Nah, ketika dia berdoa, ibu-ibu, ketika dia berkata, maksudnya berdoa, sok garis bawahi tadi dia berkata. Ini teh ada doa yang kita boleh ibu-ibu maknai dengan seksama. Nah, kapan berdoanya itu? Dilihat dari sejarahnya, diungkapkan di dalam hadis Rasul, di dalam tarikh ya, bahwa pada waktu itu terjadi kekerasan. KDRT bahkan lebih dari KDRT yang diterima oleh Asia itu. Kenapa? Berawal dari ada seorang pembantu perempuan namanya Siti Masitoh. Ada namanya di sini Siti Masitoh. Nah, Masitoh itu adalah pelayan perempuan, tapi satu keluarga di situ, suaminya, dia dan anak-anaknya, ya. Nah, pada satu waktu kedapatan bahwa mereka sekeluarga itu menyembah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan penjelasannya oleh Nabi Musa alaihissalam. Pan dari awalnya dia sudah mau disembah sama yang lain. Maka Fir'aun itu berkata, ana rabbukum, aku itu adalah Tuhanmu. Maka semua harus menyembah, kalau tidak menyembah, wah sudah ya bu, itu mah dibunuh dan seterusnya dan seterusnya. Dan kekejaman Fir'aun juga sebelumnya sudah tertera di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ketika dia mendengar bahwa akan ada seorang laki-laki yang meruntuhkan kekuasaannya, ya, maka dia sigap ibu-ibu. Kemudian mengumumkan ke seluruh penjuru negeri bahwa ketika seorang ibu melahirkan dan bayinya laki-laki, itu pasti akan dibunuh bayi laki-lakinya itu. Dan dalam kalimat Al-Quran bukan yaqtuluna bukan, tapi yudabbihuna. Nah, Fir'aun itu yudabbihuna abna'akum, ya. Itu yudabbihu itu dari kata dabbaha, yudabbihu, mencit hartosna, ya. Harusnya yang dipencit itu apa? Sapi. Yang dipencit itu apa? Ayam. Yang dipencit itu apa? Sapi dan seterusnya. Tapi Fir'aun mah ibu-ibu nu dipencit teh naon? Bayi-bayi laki-laki. Ketika lahir geresel, ketika lahir digorok dan seterusnya, ya. Jadi mengerikan kelakuan Fir'aun itu seperti itu. Gak ada sayang-sayangnya, teu aya khawatir-khawatirna. Pokoknya ketika diberitakan ada seorang ibu hamil melahirkan anaknya laki-laki, udah yudabbihuna, mereka itu dipencit ibu. Dibunuhnya itu dengan cara digorok dan dipencit seperti itu, ya. Nah, tapi wayastahyuna nisaakum.
Tapi anak yang lahir sebagai perempuan itu tidak dikukumaha, dibiarkan hidup ya, karena dia yakin banget bahwa yang akan meruntuhkan kerajaannya itu adalah seorang laki-laki. Nah, ketika diberitakan, nah Allah itu kan lebih hebat tipu dayanya. Di dalam Al-Quran di ayat yang lain, wa makkaru wallahu khairul makirin. Sok silakanlah manusia itu berbuat tipu daya pek surah Allah. Wallahu khairul makirin, tapi Allah itu lebih baik tipu dayanya. Maka diselamatkanlah Musa kecil itu, belum menjadi nabi pada waktu itu ya. Diselamatkan butos disumputkeun ka ditu ka dieu, disumputkeun we ku Allah teh teu kapanggiheun ku tentara Firaun teh. Tapi pada akhirnya dipalidkeun. Ka mana dipalidkeun teh? Ka Sungai Citarum? Oh, bukan ya. Ka Sungai Nil dipalidkeun itu. Kalau kita berpikirlah atau di tengah jalan ke orok dipalidkeun ya, di tempat yang sebegitu kecil ka keplokeun oge atau bisa celaka, atau mungkin ada buaya di situ, atau mungkin ada apa, tapi ku Allah diselamatkan saja itu Musa kecil itu ya, karena Allah akan menjadikan dia itulah yang akan menyerang Firaun pada waktunya nanti. Nah, ketika ternyata si sungai itu bermuara di dekat kerajaan Firaun, di mendurang mah di pengkeren kerajaan itu sungai itu, maka kepenak ibu-ibu ketika dibuka ternyata laki-laki. Wah, sudah itu. Maka Firaun sendiri numbesat pedangna bade naon mencit eta orok. Tapi Allah memberi kekuatan kepada istrinya, karena Firaun itu sangat bucin kepada istrinya itu. Apa bucin itu? Budak cinta. Ibu-ibu ke suaminya masih bucin sekarang? Ini ulah kubatur geus perot geus rayon oge ulah kubatur, itu namanya bucin. Bagus kalau ibu-ibu masih seperti itu, berarti bertahan sampai rohmah, karena kita punya ada sakinah, ada mawaddah, ada rohmah. Kalau kebanyakan suaminya sudah jelek, ditoker, ada yang begitu perempuan-perempuan itu. Suaminya udah di PHK, ditoker dan mengambil lagi suami yang lebih ganteng dan lebih banyak uangnya, sesuai sama gitu. Tapi ibu-ibu mah enggak, karena sampai rohmah, sakinah, mawaddah dan rohmah. Nah, harus seperti itu bucinnya sampai ke rohmah begitu ya. Nah, ketika berkata dengan suara lembutnya, lirih ya, cek bahasa orang madu cenah, urang emutan gara kieu. Mun urang tos aya kabar bahwa nanti akan ada seorang laki-laki yang meruntuhkan kerajaan kita, apa salahnya anak ini kita urus we, urang ngerorok. Nanti dia orang ajari ilmu perang begitu. Kalau nanti ada yang akan meruntuhkan kerajaan kita, maka dia yang akan melawannya. Gitu cek istri nate. Ibu-ibu itu mah bukan sekedar kata-kata, tapi Allah memberikan ruh, memberikan kekuatan kepada kata-kata Asia itu. Ternyata Firaun kalah dan pada akhirnya anak itu diurus gitu, tak lalakon awana begitu ya. Nah, yang jelas Firaun itu seorang yang bengis, dan cerita kembali kepada Siti Masitoh tadi. Ketika kedapatan dia itu menyembah Tuhan Musa, maka ibu-ibu yang pertama dialungkeun karena mun urang manaon atuh ibu-ibu ya, lagi ngagorotrokeun air yang begitu gede gitu wadahnya itu. Katakan panci yang sangat besar atau naon lah judulnya. Nuju ngagolotrok itu si air, maka si suaminya itu Bu, karena sama itu sekeluarga itu menyembah Allah, maka dilempar ke situ di depan mata istrinya sendiri, Siti Masitoh. Coba bayangkan seperti apa perasaan kita, seorang suami kita yang sangat dicintai dialungkeun karena cai nu ngagolak, dan kelihatan ibu-ibu melepuhnya kelihatan, melelehnya kelihatan itu kulit-kulitnya karena cai nu sakitu ngagolotrokna. Maka dengan harapan lamun suaminya diperlakukan seperti itu, nah Masitoh pasti nanti tidak jadi menyembah Allahnya itu, akan berbalik menyembah Fir'aun daruwaseun ningali salakina jiga kitu. Tapi di luar dugaan ibu-ibu. Seperti itu, seperti keikhlasan, kesabaran, dan yang namanya ketauhidannya itu sudah luar biasa. Seperti kita menyaksikan anak-anak Palestina kali ya. Anak-anak Palestina itu ibu-ibu sedang berlumuran darah, kemudian diancam-ancam mau dibunuh, dia tetap menyebut Allahu Ahad, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita terkesan sekali anak-anak yang masih kecil sampai seperti itu, pageuh ibu-ibu, naon ketauhidannya. Mungkin di gambaran Siti Masitoh pun seperti itu. Karena ketika suaminya sudah meninggal dalam air ngegolotrok teh, kemudian ditanya lagi,
kamu masih tetap mau beriman kepada Tuhan Musa begitu, tidak mau menyembah kepada Fir'aun? Maka dia, ibu-ibu menganggukkan kepala, iya saya akan tetap beriman kepada Tuhannya Musa. Maka pada akhirnya diambillah itu bayi yang digendongnya itu, kemudian dilempar lagi, yang tadi ibu sama, dilempar yang namanya bayi, lembut gitu ya, kulitnya sebentar juga sudah melepuh ibu-ibu. Jadi bayinya, anak-anaknya semuanya dilempar ke situ, ibu-ibu meninggal bersama-sama di situ. Nah kemudian yang terakhir dia itu sudah pasrah saja, bahkan ngoncek orang maki selamat, sudah ada di mati syahid. Orang Palestina kan gitu, ketika ibunya meninggal, bapaknya meninggal, kumaha cek carita anak-anak, tunggu aku ya, kita berkumpul lagi di surganya Allah nanti. Untuk bahasa orang mah gitu. Jadi itu apa yang bisa kau berbuat seperti itu, tesian ku manusia, tesian ku siksaan dunia, itu karena ketauhidannya yang sudah luar biasa. Maka pada akhirnya masih toh dilempar juga ke situ ibu-ibu, maka menjadi yang berikutnya yang dibunuh oleh Fir'aun oleh mereka, tetapi atas dasar perintah Fir'aun. Nah tinggal siapa? Siti Asia tuh melihat kejadian seperti itu, ya Allah, berarti saya akan mendapatkan sesuatu seperti itu, kata Asia itu. Tapi datos giling mual gedag keanginan, sudah yakin bahwa Tuhan yang sebenarnya itu adalah Tuhannya Musa dan Harun, Bu. Maka pada akhirnya Fir'aun tahu juga bahwa istrinya menyembah kepada Tuhannya Musa. Tapi untuk hal ini bukan dilempar karena saya ngagolak tadi, tapi dibincang ibu, di talian sampai anak, di talian pandangan anak, di besi, kemudian diarak ke depan ibu-ibu, kemudian dijemur di panasan ku cahaya matahari. Itu disiksa seperti itu Asia itu. Nah maka ibu-ibu, ketika bala tentaranya sedikit menjauh, maka Allah memberi awan di atasnya itu, awan ibu-ibu terus gitu menaungi siapa? Menaungi Asia ibu-ibu. Itu yang terjadi. Tapi pada akhirnya ibu-ibu dia berdoanya seperti ini ya. Jadi ini mungkin disebut sababun nuzul, sebab-sebab kenapa ngadoanya seperti ini, nyelekit tapi juga mengandung makna yang sangat dalam. Saur Siti Asia teh berdoanya begini, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Ibu, kumaha perasaan orang nguping eta. Jadi dia itu sudah tidak mau dunia, nggak apa-apa, disiksa ku Firaun kitu nanaon. Asal abdi engke di itu di akhirat dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Saur teh, saur seorang perempuan yang begitu besar ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di bahasa Qur'annya tadi Rabbi bni li indaka baitan fil jannati katanya ya. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu. Barangkali ibu, untuk seorang perempuan di zaman sekarang tidak sedasar Fir'aun si suaminya, tapi tadi tara sholat jengkel teh gaduh suami gitu, tara sholat, tara saum, ai gawe ngan ngadu hayam, aya nu kitu. Hari Jumat itu dia pagi-pagi udah ngamandian hayamna beri dibubuligir, hayam dimandian manehna teu mandi-mandi ibunya. Padahal hari Jumat itu mandi bagi kaum laki-laki itu wajib hukumnya. Kenapa jadi wajib? Karena dia diwajibkan untuk sholat Jumat ya. Yang hari-hari biasa sholat sadidinten ge tara, saminggu sakali oge tara, saum juga tara. Jadi dia benar-benar orang durhaka aja. Tapi istrinya bertahan dina naon, dina kaistiqomahan. Dicarek ngaji ge ngaji we. Da apa suami ge suami seperti itu. Jadi ngurugul oge teu nurut ke teu naon, da ingin terpisah dari suami yang tadi ya. Maka ngaji-ngaji, ceramah ngaji terus naon baca Quran atau apa-apa dilaksanakan. Kalau sudah sangat pedih dan suaminya benar-benar tidak teeling-eling, maka bolehlah berdoa seperti ini ya. Boleh berdoa seperti itu. Rabbi bni li indaka baitan fil jannati begitu. Ya Allah, bangunkan sebuah rumah bagiku di sisimu, di mana di dalam surga. Untuk membawa suami ternyata saya tidak mampu, dan anak-anak saya juga ikut malah kepada bapaknya misalnya ya. Orang ngan sorangan mah di bumi teh anu bertahan dina istiqomah yang tadi teh, maka bolehlah perempuan itu berdoa seperti ini. Baiklah ya Allah, kalau
saya tidak bisa membawa satu keluarga ke dalam surga, tapi bangunkan saja satu rumah untukku di dalam surga. Kenapa? Karena dia tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kinten-kinten di akhir zaman seperti itu yang mirip-mirip Asia itu ada nggak? Ada, ya. Insya Allah ada, ya. Termasuk di mana? Mungkin di negara-negara yang sudah dinyatakan isinya adalah hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang baik. Tetapi ada kalanya istri yang baik itu tapi bersuamikan suami yang jahat. Ada yang seperti itu? Ada, ya. Jadi artinya ibu-ibu dari sekarang kita menjalani rumah tangga. Upami sakintena parentah suami kita itu menyalahi aturan Allah dan Rasul, tong diturut. Misi ti caroge oge, misalnya sor caroge teh mama teh pakai baju seperti ini teh teu pantes mama di kuku mah teu pantes misi hargana 100 ribu oge mama mun make jilbab teh jiga buntelan tong tarik deui apa itu jiga buntelan gitu jadi teu pantes cek pikir manehna maka akhirnya disuruh geus lah robah ta baju teh tong make baju syar'i segala rupa cenah teu mangrupa ganti we kunaon. Nah ibu-ibu kedah dilucuti itu kerudungnya apalagi kaos kaki kahandapna digentos ku legging. Tahu nggak legging? Naon legging teh? Nya eta nu sok nyepot teh geuning kana bitis teh nyepot. Mun aya bisul oge kacita maka tingku nyepot-nyepotna itu legging. Bisa-bisa bisul nage bucat lantaran kagencet ku legging itu. Karena dia itu ibu-ibu kumaha tidak bisa bertahan ketauhidannya nurut ke carogena atau jadi karena neraka semuanya. Adakah orang yang bertahan misalnya? Mungkin ada, cuman tidak banyak mungkin di akhir zaman seperti itu. Maka andai saja ada istri yang seperti itu bertahan dalam ketauhidannya, maka dia boleh berdoa seperti tadi, Rabbibni itunya li baitan indaka fil jannah. Ya Allah bangunkan sebuah rumah di sisimu dalam surga. Nah yang berikutnya, dan selamatkan aku dari Fir'aun. Tuh bahasanya begitu. Dan selamatkan aku dari Fir'aun. Apakah secara lahir diselamatkannya itu ataukah secara batin? Jadi kalaupun Fir'aun itu suami saya yang terus mendesak supaya saya menyembah kepadanya, selamatkan saya dari itu. Karena tidak benar itu adanya. Masa saya harus menyembah Fir'aun? Selamatkan saya, selamatkan. Jadi dalam hal ini meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita meminta kekuatan kepada Allah? Harus, sanes boleh. Harus meminta kekuatan. Ibu bisa jadi ada seorang tetangga yang berbuat durhaka, yang dengan kedurhakannya itu menghalangi langkah kita untuk ada di jalan Allah. Bisa jadi tetangga di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Makanya kan anak pesantren itu suka menyebutkan al-jaru qoblad dari warrafiqu qoblad thariq. Perhatikan tetangga ketika membuat rumah, perhatikan sahabat ketika mau berjalan bersama. Kenapa ada ungkapan seperti itu? Karena ada seseorang yang terpengaruh dari keburukan sahabatnya atau keburukan tetangganya. Seperti itu kan Bu ya. Minanto nu bager jadi teu bager, kaismeun ku mitohana. Aya nu kitu? Aya. Mitoha nu bager jadi teu bager, kaismeun ku minantuna. Aya nu kitu? Ada. Seorang suami kok jadi begitu sifatnya, kaismeun ku istrinya, atau sebaliknya seperti itu. Karena setan itu ada di mana-mana. Aya di dia aya setan? Tuh, cacakan itu di masjid. Sedang tolab ilmu. Ada setan di sini ada. Nu mana? Oh, enggak kelihatan setan. Yang kelihatan di kasat mata ini adalah bidadari-bidadari surga semuanya ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti itulah makanya ada ayat yang begini, minal jinnati wan nas. Enak itu. Di golongan jin jeung manusia. Sakena teh surat naon? Kenal banget surat An-Nas ya. Jadi nu ngagoda ka urang teh anu tidak kelihatan dengan kasat mata eta mah setan langsung masuk kana hati urang, dikorek-korek lah itu hati urang. Maka ada orang yang infaknya sebenarnya besar. Udah dia dicalonkan masuk ke surga karena infaknya banyak, tapi torojol cek setan, iya di dia teh anu infak sakitu, yang lain tuh paling gede 20.000 loh. Kamu itu berapa coba? 100.000. Cing kitu-kitu heula tak kabatur meh katingalieun. Jadi kitu-kitu we ku si ibu teh asa harareudangnya saacan dilebetkeun kana kenceleng. Maka dia sudah binasa dengan harewa setan yang tadi. Tapi setan teh jahatnya seperti itu. Makanya di mana saja, kapan saja setan tuh terus saja menggoda. Daparan
lantas pidato. Jadi sanes anu orasi di Palestina saja, ada orasi kan di Palestina naik pakai sal begitu. Setan mah orasinya setiap saat yaitu, ya. Pakai kikiuan tuh manehat. Kumaha can cek manehat. Wa izzatika ya Rabbi tuh Ibu. Wa izzatika ya Rabbi, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku. Setan tuh begitu ya. Ari nurut ke Allah teh henteu tapi ngaku mah ngaku bahwa Allah itu emang Tuhan. Wa izzatika ya Rabbi cek manehat. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, la abrahu ugwi ibadaka madamat arwahu bi ajsadim. Hidup setan gitu cek manehat. Hidup iblis ya. Jadi orasinya setiap saat. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, aku tidak akan jenuh, tidak akan bosan. Aku akan menggoda hamba-hambamu selama nyawanya ada di tubuh-tubuh mereka. Gitu tak cek setan teh. Jadi salami orang hirup nggak bakalan liren digoda ku setan. Terus aja. Jadi akhirnya kita naon kedah carincing page kancing. Sok orang perang we jeung setan. Gak usah Ibu perang ke Palestina, perang di rumah sendiri, perang di jalan, perang di pasar. Karena setan itu ada di mana-mana, akan menggelincirkan kita. Ketika dilawan, maka setan itu kalah. Kita menjadi pemenang, harusnya seperti itu. Hari perang sok nganggo naon Bu? Nganggo senjata. Perang nganggo senjata, ada dengan tangan kosong. Zaman sekarang mah tuh, wah nuklir. Nah, kemarin kan gitu perangna Palestina dengan Israel itu. Ada yang gelut, gelut mah dengan tangan kosong aya. Orang mah jeung setan sok aya senjatana aya. Apa senjata kita itu satu istighfar. Jadi setan paling takut ketika orang mendengar mengucapkan istighfar. Kumaha istighfar teh? Bisi helap deui ya. Istighfar ibu-ibu, inna lillahi itu ma'al istirja'at tuh. Istighfar yang mana? Minta hampura ke Allah. Astagfirullah cenanya abdi nyuhunkeun di hapunten ka Allah. Tata istighfar. Tata bu senjatanya manusia. Jadi lamun setan mendengar kita mengucapkan istighfar, dia itu ngejegak reueus. Aduh, nih dia sudah istighfar lagi. Kenapa? Karena istighfar itu pertanda dia itu orang yang mudah tobat, yang beristighfar itu. Kalau orang yang beristighfar berarti nyuhunkeun dihapunten ka Allah, berarti dia tobat dari dosa-dosanya. Terus kalau dia tobat dari dosa-dosanya nggak bakalan jadi balad aku dong, gitu mencek orang, ya. Jadi ingat Bu istighfar. Makanya Ibu sing sering sabaraha kali istighfar sadinten saungi? Sabaraha? Hitung heula. Iya sih. Kalau yang terhitung mah nu tiru teh we sabada salat ya. 3 kali 5 jadi berapa? 15. Aduh masih kurang banget atuh eta mah. Sok turutan Rasulullah coba. Rasul itu ya, kata Rasul, innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirullah fil yaumi 70 marratan. Kitu sa Rasul teh. Eta macana setan bukan kepada kalian saja yang menggodanya, aku saja digoda coba. Padahal aku ini Rasul loh, aku ini Nabi, kok digoda terus? Cana kita cek Rasul teh Ibu. Hatta astagfirullah fil yaumi 70 marratan. Sehingga aku harus mengucapkan istighfar dalam satu hari satu malam itu paling tidak 70 kali istighfar. Itu makanya kita maknai, oh kenapa Rasul banyak-banyak mengucapkan istighfar? Karena istighfar itu senjata untuk melumpuhkan setan. Pada ditamihan istighfar. Bade sok. Ibu mah aya istighfar minang ka pasar tetep minang istighfar teh. Naroskeun cengek sabaraena sakilo 150 astagfirullah. Teu tulus meulina teh. Pindah ke jongko hayam. Sekarang hayam berapa sakilona sakitu astagfirullah teu tulus deui. Pindah deui naroskeun daging sapi. Berapa sekarang 1 kilonya sakitu astagfirullah. Kan deuk aku kuriringan teh astagfirullah. Jingjingan mah kosong balik deui we. Menang istighfar 60. Istighfar yang seperti itu kah? Bukan. Istighfar yang mengingatkan kita kepada dosa-dosa dan menghentikan kita dari dosa-dosa tersebut. Makanya istighfar itu ibu-ibu satu yang diucapkan dituturkan kurang ku tobat. Jangan salah itu tobatnya ya. Rasul teh 70 teh pangsa kedikna 70 teh. Ari ibu pangsa kedikna sabaraha tadi teh? 15 kirang kene. Pokok mono hiji mah teu istighfar acan atuh geus salam teh assalamualaikum belenyeng we. Mamah teh istighfar bae ada sunat ieu. Salah itu ya. Nah,
Maka istighfarnya diperbanyak, tapi istighfar yang menghentikan kita dari perbuatan dosa. Malah di dalam hadis yang lain mah ibu berapa? Mi'ata marotin, 100 kali istighfarnya Rasulullah ya. Jadi kenali dengan ibu, kalau kita mau perang dengan setan, senjata kita itu apa? Satu, istighfar. Yang kedua, dzikir. Dzikir itu di mana? Di mana-mana, dzikir. Dzikir yang mana? Iya, yang menyebut nama Allah itu. Dzikir itu yang menyebut nama Allah, dan ibu-ibu variasi ya. Kalau ibu sedang kenging kabunga, dzikirnya adalah alhamdulillah gitu ya. Kalau sedang aya dina kaperi, gimana dzikirnya? Nuju perih, nuju bingung, nuju sedih kumata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak ibu buka dompet kan, dompet tas kosong tuh, kantun yang abu-abuan mulai lecet, sedih tuh. Sedih lah, bingung tuh, bingung. Makanya dikirna naon, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus memuntang-mantang ke Allah, Allahumma ajirni fi musibati wakhlufli khairan minha. Mani dihajar didayu-dayu tuh suaranya tuh ya. Pas ayat sarogena dipengker, mama saha anu maot dompet ya. Ya itu lebih baik sih daripada dibalangkeun si dompet. Bukan salah kita nih, gunana ya duit mun itu ditamahan wae. Daripada begitu udah tadi innalillahi dan Allahumma ajirni ya begitu. Makanya ibu-ibu, setan itu kan ketika masuk ke rumah kita itu, ibu-ibu, ada setan yang ngomong kepada sahabatnya. Masalahnya ketika ibu buka pintu itu, mau mengucapkan salamnya kadang menyentuh nama Allah, nu saya nama. Ibu mah resepna nu ponoknya, assalamualaikum gitu ya. Mana ada kalimat Allahnya enggak ada. Assalamualaikum warahmatullah, paling tidak itu kalimat Allahnya disebutnya. Karena waktu ibu menyebut eta setan berbicara kepada temannya, waduh celaka kita di sini. Kenapa? Kamu sekarang gak bakalan bisa makan malam di sini. Gak bisa tidur juga kamu. Kenapa? Tuh lihat, yang menghuni bumi rumah ini adalah orang yang ahli berzikir. Jadi bahasa orang nyebutkan nama Allah teh, mereka tuh putus asa, gak bisa makan, gak bisa tidur pulas karena penghuni rumahnya ahli berzikir. Eta teh namanya nyebatkan assalamualaikum warahmatullah, namanya gitu. Ya, da abdi mah resepna nu ponok atuh bae assalamualaikum nya sok atuh keukeuh hayang mah eta mah nya. Tapi bahasa muka pantonya mengucapkan bismillah aja. Bismillah tos jeplet dibuka we si panto teh. Tah kalimat Allah yang tadi teh ibu-ibu menyingkirkan harapan mereka itu, ya. Makanya Bu Ella sok nyebat-nyebat geuningan di bumi orang teh aya nu gendut, setan teh aya nu begang. Anu gendut teh nu mana? Anu ngah-ngah karena penghuni rumahnya jauh ti Allah. Maka manehna mah bebas, orang tuang baso kabagean nikmat manehna mah. Orang tidur di ranjang atau kasur yang empuk kabagean manehna mah. Makanya senang genut itu tuh si setan teh. Yang satu lagi begeng si setan teh. Nah begeng si eta mah cicingna di bumi hamba Allah. Ya deret ngaleueut kapayunan ku bismillah terpental, terguling-guling. Mau tidur diucapkan bismika cek anu bade kulem teh terpental lagi terguling-guling begeng wengong-weng. Ya seperti itu keadaan. Jadi kalau Bu Ella bertanya di rumah ibu itu si setan teh lintuh atau nepi begang? Mangga kumaha nyaliranya, kumaha nyalira dijawab. Kembali ibu ya, satu, ya Allah bangunkan, biarkan kalau kami tidak kembali berkumpul di sana, tapi saya minta bangunkan, izinkan ada satu rumah buatku di surga, sahur Siti Asia. Dan selamatkan aku dari Firaun. Jadi ibu jangan bergabung dengan orang-orang jelek yang akan bikin pengaruh pada kita. Yang bagus itu ibu mewarnai bukan diwarnai. Mewarnai itu gimana? Tetangga tuh bisa sholat, warnai oleh ibu sehingga bisa sholat. Nah itu hebat ya. Tetangga pas datang bubulu cunan, ye naon rambut dikonengan, anu kitu nya rambut teh dikonengan. Meureun hayang jiga orang barat, meureun kitu eta teh. Ya, terus ngoan juga naon, aduh ieu antah berantah ini mah. Maka ibu mendekati sedikit-sedikit. Duka kumaha carana ibu teh akhirnya benang dia mau dikerudung. Maka ibu sudah menjadi orang yang mewarnai. Harus begitu. Jangan diwarnai oleh orang yang jahat. Jadi kita jadi berbalik jadi jelek ataupun gitu, ya. Nah, kecuali kalau sudah punya kekuatan seperti itu, ibu boleh berada dimanapun untuk mewarnai orang lain. Itu jihadnya besar sekali, membawa orang-orang mengenal dengan baik apa yang disebut sirotol mustaqim itu, ya. Nah kemudian yang terakhirnya yang ketiga dan
perbuatannya tadi. Jadi jauhkan dari Firaun dan perbuatannya. Ya itu yang paling bahaya itu kan. Yang disembah mah eta kalakuan teh coba. Masa harus bergabung dengan seperti itu ya? Nah, dan yang terakhirnya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim. Garis bawah itu, dari kaum yang zolim. Apakah yang zolim itu yang ada di zaman Firaun unggul? Henteu atau ayeuna ge seueur zaman zolim teh termasuk Zionis Israel. Zolimnya banget yang luar biasanya. Nah, orang-orang yang seperti itu minta kepada Allah kekuatan. Kalau aku dibangunkan rumah di surga, berarti aku akan dijauhkan dari orang-orang seperti itu dan tidak mau bersahabat dengan mereka. Ibu, orang-orang yang bersahabat di dalam keburukan, mereka mau masuk karena neraka teh silih surung, silih tuding, silih salahkeun begitu. Seperti orang yang mengikuti dan orang yang diikuti. Ada alladzina tabau, ada alladzina tubiu. Si A teh asalna mah nyorangan nyeun kagorengan teh dituturkan ku si B. Sobat mah dia 10 orang kah 100 orang atau lebih dari itu sobat tujuh di dunia mah dibuai dengan harapan-harapan, diiming-iming dengan hadiah-hadiah. Tapi ketika mereka masuk ke dalam neraka silih surung silih salahkeun cek anu nuturkeun teh da manusia make aya siapa sih pengisi neraka mah da manusia make ngajarkeun nu teu balik ka urang saja urang jadi kieu ieu cilaka cek manehna teh tadi nah atuh geus apal urang jahat nah bat dituturkeun ku maneh puas ya kitu ibu silih carekan silih. Tapi penghuni surga enggak bakalan seperti itu ya. Bahkan ketika ada berteman di dalam kebaikan, katakan 10 orang yang berteman itu mereka masuk ke dalam surga, tapi pas dihitung loh cuma 9 ini cek pamimpinna teh loh 9 sahabat kita satu lagi kemana nih? Dina hadis itu didongengkeun teh kata Allah itu sahabat kamu yang satu lagi terjerembab di api neraka. Astagfirullahaladzim gitu. Jadi yang 9 masuk ke surga, yang 1 orang masuk ke dalam neraka. Oh, mereka gelisah ya Allah. Masa iya sih sahabatku itu? Emang sih dia itu sahabat, tapi dia itu dulu ketika di dunia sholat bersama kami, saum bersama-sama kami, tolab ilmu bersama-sama kami. Kalau mau ke pengajian teh suka silih sampur ya Allah. Masa iya sih dia harus di neraka? Tapi emang dibanding dengan kami ini dia yang suka banyak kesalahan. Jadi nu hiji mah tadi teh loba kasalahanana nya tigebrus kana neraka. Terus bagaimana surah Allah teh? Kami ingin dia selamat ya sudah. Kalian sok tingali. Dia itu ada enggak di neraka? Ditingali ibu ternyata dia sudah direrab ku seuneu neraka sudah sampai betis koceak di itu. Ya Allah benar itu sahabat kami di situ. Ya udah sekarang kami memberi syafaat kepada kalian untuk memberi syafaat kepada dia. Ibu disalamatkeun eta sobat nu hiji teh masuk ke dalam surga, tapi ke surganya ibu tidak langsung masuk dengan mereka. Ke surga teh mana heula karena dia harus dibersihan heula tina seuneu nerakanya itu. Jadi sahabat dalam kebaikan mah akan saling tolong menolong sampai ke kiamat nanti. Beda dengan sasahabatan dina kaawalna. Naudzubillahi min dzalik. Ini di sini kita termasuk sahabat yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Oh, pede banget. Iya, yang baik. Apa nuju di masjid? Apa nuju pengawasan? Dengan seia sekata kita di sini orang mah sahabat yang baik insya Allah. Makanya silih doakeun, anu teu damang doakeun, ya. Aya nu hajat sumpingan, mun dionang gitu oge. Mun teu dionang tong datang sok hidang gitu nya. Nah, ibu berdatang da abdi mah seueur artos enggak bisa. Orang yang hadir di undangan tapi teu dionang eta teh datang sebagai pencuri, balik sebagai perampok. Ayo, ya bonya jangan maksakan. Maka ibu-ibu itu berarti yang disebutkan pertama itu adalah istrinya Firaun di zaman Nabi Musa yang bernama Siti Asia ya. Sekarang lanjut ke bawahnya ada Siti Maryam. Siapa Maryam? Maryam teh saha? Ibuna Nabi Isa. Ada yang aneh dengan Maryam? Ada yang aneh gak dengan Maryam? Ada. Apa anehnya? Hamil, tapi dia masih gadis. Jadi bobot di payun. Ada ibu-ibu bobot di mana? Di payun. Gak ada yang di punggung bobot, gak ada. Putra salapannya di payun bobot mah ya. Istilahnya beda sih. Bobot di payun teh can nikah geus bobot. Kalau di kita mah sekarang ibu-ibu siapakah itu? Orang yang berbuat zina pastinya. Kalau seperti itu teh. Kalau Siti Maryam bukan berzina, tiba-tiba kasumpingan malaikat Jibril. Nah ini yang luar biasa itu.
Maryam, Allah tuh berbisik ya, mau kasih anak di perutmu, mencoba seorang begitu. Gimana ini ceritanya? Kan aku ini seorang gadis yang tidak disentuh oleh laki-laki. Bagaimana mungkin aku hamil? Mencoba seorang gitu. Kan Allah itu luar biasa. Kalau ada keinginan tinggal ngomong aja kun fayakun. Jadilah maka jadi. Ibu, kalau ini akan jadi kekuatan, akan jadi kehebatan, akan jadi kebaikan, ya sudah, aku menerima tawaran itu. Akhirnya bobot Siti Maryam teh, ya. Nah, bagi gadis-gadis yang sekarang bobot ulah digonggorokeun ku tatangga teh, neng nari neng niki itu galis-galis da abi kita hoyong ibu bobot ti paimna abi mawios etang-etang Siti Maryam. Weh, enggak bisa. Gak bisa. Maryam beribadah jika kitu nanti mana namanya dosa. Cepet tobat tuh, ya. Zina itu dosa yang sangat besar, seperti itu, ya. Sok ada di surat At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-12 kita baca lagi, ya. Tadi mah ayat ke-11 tuh, ayat ke-12 nyambung ini teh runtuyan orang-orang yang hebat atau istri-istri yang hebat. Kita baca ya. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran. Nah, makanya ibu mengenal ada surat Ali Imran. Kusim kuring sok dielmutan ibu tong nyimbat surat Al Imran. Sanes al biasa etama, tapi Ali teh keluarga, ya. Ternyata kenapa ya? Kok didongengkeun Imran saja tiba-tiba dilihat dina jujutan para nabi, gak ada Nabi Imran gak ada. Dilihat jujutan para rasul Imran teh aya. Para sahabat kah? Bukan. Ternyata adalah seorang bapak, ibu-ibu yang hebat yang diantara putrinya menjadi mega bintangnya surga. Itulah lakona tehnya. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, garis bawahi. Memelihara kehormatannya, ya. Jadi Maryam dijantankan mega bintang surga itu, dia sebenarnya istri yang memelihara kehormatannya. Terjadinya tadi mempunyai putra di luar nikah itu karena dari kemuliaannya dia merasa yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Tapi pikir-pikir panjang diterima saja karena keyakinannya kepada Allah, begitu. Padahal dengan seperti itu resikonya sangat tinggi. Wah, ibu disebut berzina, dibaledogan, diasingkeun, pokoknya mah dengan keadaan seperti itu teh. Teu baheula mah kitu, mun aya nu kitu teh ibu diasingkeun, dijauhan. Ari ayeuna mah dihajatan nu kitu teh nya. Dihajatan. Yang aneh banget itu sedang ngarumpak aturan Allah karena yang hamil tidak boleh dinikahkan, nya. Yang hamil eta tong ditikahkeun, misi ditikahna ku budak eta keneh oge. Nanti aja tunggu sampai dia melahirkan supaya tidak ada masalah. Karena datang masalah, Bu, banyak sekali pertanyaan bagaimana ya ini tetangga saya dinikahkan padahal dia sudah hamilnya 5 bulan loh. Nah sekarang udah melahirkan, apakah nikah kembali? Tak muncul lagi pertanyaan seperti itu. Da asal ngarumpak aturan Allah. Lah menurut mau muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Karena apa? Kewe antosan sina ngalahirkeun heula udah lepas. Nikah sudah seperti itu. Ieu mah ditikahkeun cenah dalam rangka naon mengpeukan wiwira. Apa benar? Kok ditikahkeun teh mengpeukan wiwirang? Bukan, semakin melebarkan wiwirang itu. Laras teh? Emangnya nu dionang teh teu ngitung gitu? Basa dionang teh bulan naon? Bulan Mei. Kalau ngalahirkan kan 9 bulan. Bahkan sebelumnya jadi sabaraha, ieu mah naha kakara 3 bulan geus borojol we budak teh. Cek anu eta teh ngahulehar. Nah, geus borojol deui diteang deui nu neangna teh dosa ditetepon. Jadi masalah akhirnya, ya. Pas diteang hek ditaros, ibu mi alhamdulillah nya tas engal gaduh putu deui. Mohon deui teh bayi teh prematur. Tuh ngabohong deui itu. Prematur barang dilaya teh bolotot teh budak teh culang cilu. Badannya gede, kok prematur seperti ini sih?
Kalau prematur mah ditenen heula di ditu di rumah sakit, disimpen heula di inkubator, tapi emang teu nya seperti itu. Tabu muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi riweuh tuntung nantinya karena ngarumpak aturan Allah. Nah, kalau tadi Maryam enggak seperti itu. Beliau itu siapa yang menjaga kehormatannya, ya? Urang ge hoyong disebut istri nu ngajaga kehormatanana, makanya ku Allah di bulan ibu-ibu mah tuh. Naon di bulan teh awakna ditutupan ti luhur sausah rambut kahanap sahibas dampal ditutup kaos kaki dianggo, ya? Ari ge sarung tangan kedah dianggo teu kedah da imah tiasa katingali. Antara nuju tawaf itu haram, tidak boleh memakai sarung tangan dan cadar itu tidak boleh. Wios deui mah tiasa katingali, teu ditutupan oge. Ini juga nggak apa-apa, tapi sampean mah kena ditutupan. Ibu yakin yang ada di sini nutup aurat sadana, ngarangokos kakinya sadana. Alhamdulillah, karena kita sudah tahu. Ai ka warung kumaha enak ka warung lalakonna, tos ngokos kaki teh acan ka warung teh. Tuh acan kene geuning eta teh nya, padahal di wartosan geus sabaraha kali eta teh. Sok engke mah emot atuh bade ka warung ieu teh ngangokos kaki heula. Memang ribet sih piragi ka warung kadinya. Mohon orang yang mau ribet itulah yang orang yang menjaga kehormatan dirinya seperti Maria. Mau dia ribet mau, padahal pasti resikonya tinggi tuh. Dituding-tuding orang, dicaci maki orang, ribet dia tapi yakin ieu mah parentah ti Allah kalebat di kaos kaki. Siap ka warung di kaos kaki? Tuh, tadi bahasa enak insyaallah, nah ini insyaallah kene, geuning kitu kene. Nah, siapa bilang taat ke Allah mudah? Tidak mudah loh, ya. Kecuali kita terus ibu-ibu ya, sedikit demi sedikit. Sok mangga, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya tuh. Maka kami teh saha? Allah. Maka surah Allah kami tiupkan kepada rahimnya, ke dalam rahimnya itu sebagian dari roh ciptaan kami. Jadi itu cara seperti itu ngahirupkeun manusia dina rahim Siti Maryam itu cara seperti itu. Kalau kita kan ngalakonnya beda lagi. Ditiupkan ruhnya itu kita mah ada ceritanya dulu sebelumnya. Maka orok urang kapungkur di awalnya disimpan di rahim itu sebagai nutfah. Apa nutfah teh? Naon nutfah teh? Cai mani, sperma. Berapa lama di sana? 40 hari. Udah gitu dirubah menjadi alaqah. Naon alaqah? Darah yang menggumpal pun selama 40 hari. Udah begitu robah deh menjadi mudghah. Apa mudghah? Segumpal daging 40 hari juga 40 120 dinten tos 120 dinten berarti 4 bulan eta teh maka ku Allah ditiupkan ruh ya. Nah ini tidak tahu ini ceritanya apakah ditiupkan ruhnya itu sesudah 4 bulan kan enggak ada nutfah dina rahim Maryam mah nutfah dari mana kan dia masih suci alaqah ada enggak ada terus mudghah ada enggak ada cerita itu tulang belulang apaan itu enggak pokoknya Allah niupkeun saja celek berarti kita semakin kagum dengan Allah ya Allah menciptakan manusia saja berbeda-beda Allah itu ya cek urang Allahok masa sih indungna aya ai bapana teu aya masa sih cek urang da teu kahon tah kupikiran ieu tapi itulah kejadiannya lamun Allah menghendaki sesuatu ya tinggal jadi kun fayakun jadilah maka jadi maka kehidupan Nabi Isa dan kita proses penghidupannya oleh Allah teh berbeda urang mah aya bapa aya induk maka ditarosan aya neng teh putra saha tadi taraskeun putra bapak anu paingan atuh sarua naon Judas isu teh naon ditanyakeun teh paingan atuh Judas makanya jadi bapak tong Judas sing somea ameh budakna somea neng masya Allah meuni geulis kieu neng teh putra saha putra si mama anu pantesan atuh da mamah ge kitu nya geulis nya pinter nya balabah nya somea nu mawi neng ge meuni sae eta mah teng manuk teng anak merak kukuncungan mun tadi turunan si Judas naon judulna eta uyah mah tara TS kalau nya nah makanya orang sok ngadoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Nah, apa tungtungna lumayan ya gitu. Ibu-ibu eta doa teh meuli dipasieun bisa ku urang terus didoakeun. Ta doa anu eta heg iringi dengan kenyataannya. Hayang boga anak anu hararebat bahkan menjadi pemimpin di kalangan orang yang bertakwa, dididik dong didikannya harus seperti apa. Budak geus ngawitan remaja sok deuneuk-deuneuk sina ditiung. Ieu mah geus mahasiswi anger can ditiung keneh. Ari ngadoa Rabbana hablana teu nyambung itu
ya. Makanya sur Ustaz Abdullah Allahu yarham tulah mengadu ata kada jangan so naon dipirik dihijikeun jadi engke mustajabah insyaallah ya. Mangga ibu-ibu lanjut. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya. Jadi Maryam itu adalah sosok perempuan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya. Yang dimaksud tidak ada kalimat yang paling hebat melainkan kalimat yang muncul dari kalimatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Dina bahasa hadis mah wa khairul kalami kalamullah. Yang paling baik dari ucapan itu adalah ucapan Allah karena kalimat Allah mah teu aya nu bohong, teu aya nu jelek, teu aya nu buruk, semuanya baik-baik saja begitu ya. Membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Tuh, sabaraha kitab Allah teh? Baraha? Opat. Naon nu kahiji? Taurat kadua, Zabur katilu, Injil kaopat, Al-Quran. Disebat naon eta kitab nu opat teh? Kitab naon disebatna? Kitab naon? Mohon kitab Allah, boela nya kitab Allah teh aya namian kitab naon eta teh? Mohon kitab Allah. Nah, mohon tadi namina Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dinamina teh eta teh kitab-kitab samawi, serat-serat nya. Oh samawi, kitab samawi. Samawi teh berasal dari kata as-sama'u. Naon as-sama'u teh? Langit. Kitab-kitab yang turun dari langit. Karena tidak mungkin jadi kitab seperti itu kalau tidak diturunkan melalui Jibril alaihi salam. Maka yang empat tadi disebut kitab-kitab Allah, yang disebut kitab samawi. Ada namanya satu-satunya yaitu yang tadi Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ya. Sekarang Al-Qurannya masih ada? Masih ada, tapi Nabi sudah tidak ada. Nu ngalungsurkeunana saha? Jibril. Ayeuna Jibrilna naon padamelanana Jibril ayeuna? Naon? Kada ibu beli moto cenah kitu. Naon moto teh moe tonggong ae. Jibril moe tonggong naon tos pensiun pajarkeun teh. Eta mah ibu-ibu bapak-bapak mun pensiun moe tonggong. Jibril mah teu moe tonggong atuh ibu-ibunya seperti itu. Ya. Mangga ibu-ibu dan kitab-kitabnya dan dia termasuk orang-orang yang taat garis bawah taat. Jadi Maryam teh istri yang taat. Mau seperti Maryam sekalipun tidak hamil seperti Maryam, tapi yang inginnya menjadi istri yang taat. Misi berat itu menghadapi ujian seperti itu, tapi dia merasa yakin bahwa tidak semata-mata Allah memerintahkan sesuatu lamun teu aya kahadeanana. Maka ibu sikapi semua perintah Allah itu. Dipiarang infak sikapi dengan baik. Kadua katilu dibagi-bagi dah hoyong infak itu. Nisur infaknya abdi tak asa bosan itu haban we infak masa bosan dengan infak karena orang yang ahli infak teh didoakeun ku malaikat. Jadi ketika kita berat ke mayunan perintah dari Allah sikapi dengan baik karena keyakinan kita tuh artos nikanu dikaluarkeun bakal digentosan deui kan seperti itunya doa malaikat nu sae teh Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikanlah pengganti dari apa? Dari apa yang diinfakkan oleh orang itu. Tah, orang kan didoakan, maka si artos nu diinfakkeun teh digentosan deh dan seperti itu. Makanya kita nyaman aja menjadi orang ahli infak dan ahli sedekah ya. Mangga sikapi semua perintah sekalipun berat karaosna sikapi dengan baik dan pada akhirnya gening jadi wangi itu nama Maryam itu. Jadi wangi daripada apa? Karena bertempur dengan keadaan, dengan apa-apa. Karena keyakinannya kepada Allah, maka tidak pernah terhapuskan bahwa Maryam itu adalah perempuan yang taat sehingga menjadi penghuni surga sebagai mega bintangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jangan di surga nanti dulu, di rumah. Ibu sudah menjadi mega bintangnya sekarang belum? Udah menjadi mega bintang di rumah sendiri belum? Numahana mega bintangna nu pangsabarna itu mega bintang. Pangsabarna, pangtawakalna, panglembutna, pangbagusnya kata-katanya eta mega bintang. Lamun anu sok jarawak jauhun mega bintangnya. Cek budakna teh lamun si mamah di imah ni asa tenang. Aduh kasihan banget ya. Maka cek mamahna teh, Dek, mama pamit ya 3 hari ke Jogja begitu. Ada urusan apa gitu mah? Pokoknya mah ada urusan aja 3 hari di Jogja baik-baik ya ada di sini. Iya pasti kami baik-baik. Pas ngajajapkeun ngadoakeun jawadakallahu taqwa geus angkat si indungna. Yes cek anak-anak. Jadi nyaman kalau tidak ada bapak ibunya di rumah, maka dipikirkan indung nu can kapake kudu jadi anakna. Cecekan kudu jadi anakna can kapake. Anaknya lebih nyaman jauh dari mamanya daripada deket. Kenapa? Karena itu sok nyorocos wae.
ngaka ibu-ibu nusok nyorocos we jempling atau nyorocos wae atuh. Bade liren eta tina nyorocos teh bade. Berarti osok asal. Mangga ibu-ibu yang di bawah sekarang. Ya. Nah, ya ibu ayat kata-kata. Nah, kita baca lagi ya surat apa ini? Ali Imran ayatnya 43 sampai 44. Sok. Kurang awas deh. Wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, tentunya malaikat tadi yang membimbing, yang memberitahukan kamu mau diangkat sebagai manusia hebat loh, seorang malaikat itu. Tapi dengan cara diuji dulu, apa diujinya? Kamu harus hamil dulu, tak itu. Tapi dituturkan ke malaikat akhirnya tes seorang malaikat wahai Maryam, ya. Tuh, Bu coba. Malaikat itu datang langsung kepada Maryam. Kan biasanya malaikat Jibril itu datang kepada para nabi dan para rasul, ya kan? Kepada rasul, kepada nabi. Coba Maryam itu nabi kah? Bukan. Rasul kah? Bukan. Nabi dan rasul itu nggak ada dari kalangan wanita. Tapi di sini ditunjukkan bahwa Maryam itu setaraf dengan para nabi dan rasul. Karena malaikat Jibril datang sendiri kepada Siti Maryam dan langsung berkata seperti kepada Rasulullah. Luar biasa itu, ya. Ya Maryamu, tadi wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, garis bawahi. Jadi manusia-manusia ini adalah manusia-manusia pilihan. Yang dipilih itu yang bagus apa yang jelek? Yang dipilih oleh Allah yang bagus yang jelek. Ari ibu angkat ke pasar milih naug nu saya nu awal. Nu saya milih kangkung nu peot nu seger. Tah eta. Jadi nu dipilih teh yang baik, bukan yang buruk. Lamun ibu milih anu peot kangkung aneh. Cek nu gaduhna teh ibu ieu nu seger-seger abdi mah hoyong nu peot. Cobe aya anu mangkukna kitu nu peot rada leuwas tanu dagang teh. Buah-buah gitu tanya buah-buah. Loh kok yang lain cari yang seger, ini carinya yang peot si kangkung teh. Aya mun tos gararing dipeser, nu seger teh cek nu dagang buah-buah teh hideung nya eta jalmi teh, ya. Jadi yang dipilih itu adalah yang baik. Ibu-ibu juga bisa saya katakan bahwa yang hadir di sini ini adalah orang-orang terpilih. Amin gitu. Amin ya rabbal alamin. Tidak semua orang mau tolak ilmu kayak begini, ngapain anger we dina pangosan teh kitu-kitu keneh nitah bener nyarek salah aya nu kitu. Asa bosen nih eta ayat Quran dibulak-balik. Enggak, kita mah enggak bosen. Semakin didalami Al-Qur'annya semakin terang benderang ini. Bahkan kita dipukul-pukul sendiri hati orang tanya. Mun maca Quran teh dipukul-pukul sendiri, ya Allah begitu banyak kekurangan diri ini. Benar gak Bu? Itu baru bisa kita menentukan kekurangan kita itu karena kita membaca Al-Quran, karena kita ada kajian seperti majelis taklim seperti ini, ya. Nah, tadi ya Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu. Satu, garis bawahi sudah ya. Yang kedua, menyucikanmu. Nah, ibu-ibu, garis bawahi. Jadi kelebihan Maryam itu, ku Allah terus dipilih dan disucikan. Disucikan itu apa? Disucikan dari dosa-dosa. Jadi dengan perintah yang tadi, dengan ketaatannya itu, maka dosa-dosa Maryam itu dengan sendiri digerus dengan kebaikannya itu disucikan, ya. Sementara di luar sana ada orang yang tidak disucikan oleh Allah, ya. Ada yang begini, coba. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Ada orang-orang tuh di dinten kiamat teh dibalieureun ku Allah. Jadi disapa-sapa, ya Allah ini hambamu. Allah ngabalieur saja, punten cek Allah. Teu hayang ningali beungeut maneh teu hayang. Kenapa dulu juga kamu suka ngabalieur kayak begitu? Maka wala yukallimuhumullahu. Pada hari itu Allah tidak mengajak bicara sama dia, dicuekin saja secuek-cueknya. Nyeri hate lah Bu. Sok, ibu dicuekin ke tetangga nyeri hate teh? Nyeri hate. Dicuekin ku caroge nyeri hate teh? Nyeri hate. Nah, harus Bapak damang. Iya katinggalin aku maha gitu. Bapak bade tuang mung kan seperti itu. Ini udah 1 hari si akang kok begitu, kenapa sih nyeri teh hate. Itu baru dengan suami kita. Ya maka Allah. Sementara Allah itu rajanya pada hari itu. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Asa apa tete surat naon?
Apalah. Surat naon apa banget itu. Yang merajai hari pembalasan, Bu. Kalau Allah sebagai rajanya, siapa yang bisa berkuasa lebih dari Allah? Nggak bisa tuh. Petunjuk Allah, Allah ngizinan teu kana surga, sok cek Allah mau diizinan masuk ke surga. Mun teu diizinan teu, dia aja ketemu dibalirkeun sama Allah, nggak mau melihat wajahnya, dibalirkeun teu diajak bicara, di belakangnya wala yuzakkihim, dan belakangnya walahum adzabun alim gitu. Maka anu berikutnya Allah tidak mensucikan mereka itu teu dihampura dosa-dosana, astagfirullahaladzim. Teu dihampura dosa-dosanya, dan pada akhirnya bagi mereka adalah siksaan yang sangat besar, yang sangat pedih, seperti itu ya. Terus dan melebihkanmu, nu katiluna dan melebihkanmu, waduh inilah yang disebut afdolu teh ya, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Tuh ya. Jadi Maryam itu diangkat ku Allah menjadi perempuan yang lebih istimewa dibanding dengan perempuan manapun sadunya pada zaman itu ya. Nah kemudian di belakangnya wahai, ada wahai lagi di balik. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu. Garis bawahi, taatilah Tuhanmu. Sok orang yang baik nuturkeun taat we jiga Maryam, tidak sebesar itu perintah ka urang mah taat we, yakin. Nah udah taat kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah. Berarti jangan berhenti sholatnya. Ibu masih sholat? Oh masih. Ngalamun masih? Tuh masih keneh deui. Bu masih sholat masih, ngalamun masih. Sujud sahwi? Tuh masih lagi, gimana itu? Sok atuh lirenan sujud sahwi. Nah kalau sujud sahwi liren berarti ibu sholatnya khusyuk ya. Sok khusyuk mah caranya khusyuknya ya. Ada tata caranya tersendiri. Sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi selain sholat sendiri, kamu pun satu waktu harus sholat berjamaah bersama orang-orang yang ruku. Karena sholat berjamaah sabaraha keuntungan anak? 27 derajat. Beda dengan sholat sendiri. Berapa sholat sendiri? 1. Kalau berjamaah 27, berarti lebih banyak ya. Tah eta Siti Maria. Sekarang Siti Khadijah. Wah 10 menit ini waktunya. 10 menit deh Siti Khadijah nih. Ini seru banget ya, Simkuring suka meleleh membaca hadis ini ya Allah. Siti Khadijah itu. Khadijah itu yang sudah mengisi sebagian hati Rasulullah itu. Ketika datang Aisyah saja, Aisyah kan sering berkata begini, Rasulullah nikah Khadijah deui dicaroskeun teh, apakah kehadiranku tidak menggantikan Khadijah? Rasul, maaf, tidak menggantikan Khadijah, karena Khadijah sudah mengisi hatiku sebagiannya. Ari ibu dina hate carogena geus kitu-kitu aca. Gak tahu atuh. Karena ada suami yang surak alhamdulillah pamajikan teh maot akhirna mah loh. Kenapa? Mun tiba heula atunya aduh eta nguping cerewetna. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ini Khadijah itu ibu sosok yang banget mengena di hati Rasulullah, sehingga Rasul tidak pindah ke lain hati selama Khadijah masih ada pada waktu itu ya. Coba ini ada sesuatu Khadijah orang turutan Khadijah teh siga kumaha. Hoyong lah orang jadi bentang surga di kalangan orang saja, tidak mendahului mereka. Bagaimana Siti Khadijah? Coba ya. Ini hadis. Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullahi hadihi, punten hakna nganggo harokat berdiri, digentos hakna. Ada fathah di situ kan? Ha. Fathahnya digentos ku fathah berdiri. Mun dina Quran mah sapertos mad tabi'i, hadihi. Udah? Ulangi. Faqala ya Rasulullah, tah Allahi ge sami tah dina atas Allahi juga. Ya punten kusim kuring teu ka Pariosulah, jadi asistennya kemarin sakit. Jadi ibu-ibu telat ininya. Pas disetorkan tadi belum direvisi, jadi ada yang salah-salah. Ya Rasulullah, Allahnya tadi kalau ada kata-kata Allah di semuanya ada fathah berdiri. Sadananya bade Allahumma bade Allah Rabbi we. Nah sekarang hadihi Khadijatu qad atatka ma'aha inaun fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra alaihi salama min rabbiha azza wa jalla wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sahaba fihi wala nasaba. Duh, menggetar ini ya. Pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah. Jibril teh nganyang ka bumi Rasulullah gitu ya. Nganyang, seringkah itu sering ya, karena ini keperluan menurunkan wahyu teh ya. Kan Jibril itu datang kepada Rasulullah. Pas udah sampai ke Rasulullah itu ibu-ibu berkata tapi nuju nyarioskeun Khadijah.
Jibril aja berbincang tentang Khadijah. Berarti Khadijah itu seorang yang luar biasa di mata Jibril itu. Kieu saur malaikat Jibril teh, wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Tuh Ibu, ini dia Khadijah. Khadijahmu itu loh, gitu saur Jibril teh. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk. Sok garis bawah kita. Eta teh sosok istri nu sok ngahidangkeun makanan buat suaminya. Ibu sok tara. Oh sok digaweungkeun tara. Hadenya mama mang nyanakeun cai cek ibu teh eta deukeut dispenser kocorkeun ka dinya ku sorangan. Tah tidak begitu Khadijah itu, bahkan tidak disuruh hidang, udah gitu ngahidangkeun tuangan. Coba itu loh Khadijah, kata Jibril, dia membawakan kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk saat mau makan kali satu, atau makanan itu makanannya makanan ringan atau apa disodorkan ke anjeun teh Muhammad dengan lantip, dengan sungguh-sungguh. Ih Khadijah itu luar biasa ya gitu. Atau minuman tubuhnya tak ibu turutan eta kita Khadijah itu seperti itu sehari-harinya itu melayani suami dengan baik, tara aya penolakan, tara aya judes, tara aya mungpang ibu-ibu. Apapun dilakukan bahkan tidak menunggu diperintah, dia hidang sendiri. Ari ibu-ibu menunggu diperintah atau hidang sendiri atau nurut sekaligus? Yang mana nih? Oh insya Allah ibu-ibu sudah legok tapak genteng kan. Bapak iya, kan tadi kan disuruh ngambil air tuh. Mama cai, oh mangga. Nyandak cai tapi dipanasan, panas banget si cai teh. Udah deket diasongkeun di nganggo tanaga, yuh cenah tah gitu. Udah gitu ngeplok kana ping-pingna. Cek cargen astagfirullahaladzim mamah ini panas, ngaleos bari nyarita panuju. Nah, enggak banget Khadijah seperti itu ya. Ya banget. Jadi diperhatikan aku malaikat Jibril teh, ibu-ibu. Nah ini nih, akhirnya terkesan ada kata-kata yang melelehkan hati kita coba ya. Waktu datang ke sana Khadijah lagi tidak ada di rumah. Lagi ada Rasulullah aja, Khadijah tidak ada di rumah. Akhirnya malaikat Jibril teh ngomongnya seperti ini ya. Nah, apabila ia datang kepada engkau, nanti kalau Khadijah pulang, maka sampaikanlah ya salam dari Allah. Aduh, ibu-ibu meleleh banget. Garis bawahi. Ya Rasulullah, kalau nanti istrimu datang, sampaikanlah ya salam dari Allah. Tabu ibu kumaha eta perasaan ketika menyebut aduh ibu. Nasa ditonjok ya Allah. Orang sehebat itu disalami oleh Allah. Yang akan disalami oleh Allah, Bu, disalaman ku gubernur ibu Gus pingsan. Begitu kan? Ya. Ibu tadi saya ketemu di Pakuan loh. Itu Pak Gubernur kenal banget ya sama ibu karena ibu itu juara PKK pada tahun sekian. Tadi kata Pak Gubernur salam katanya dulu teng pingsan itu ibu-ibu. Ketika bertemu dengan Pak Gubernur itu suntangan da ibu-ibu itu diwasu saminggu di dia ada Pak Gubernur wanginya di situ. Itu teh siapa coba? Itu orang biasa. Ketemu dengan artis idolanya. Ibu mengidolakan banget Leslar. Siapa Leslar itu? Lesti Bilar nya. Ibu teh ketemu nah hiji waktu eta digabruk ibu-ibu nadah teu mandi saminggu kenapa takut hilang wangi artis itu. Tah eta teh ku artis jeung ku manusia biasa. Ieu mah yang ngasih salamnya siapa coba? Pemilik langit dan bumi siapa? Allah ibu-ibu. Jadi artinya udah dijamin Khadijah itu ibu-ibu orang yang selamat. Ya Rasul, nanti kalau Khadijah pulang ke rumah sampaikanlah salam dari Allah dan dariku. Garis bawahi. Siapa dariku teh? Jibril, ya Allah. Jadi disalami ku Allah dan Jibril. Dan memang seperti itu, lamun Allah toh cinta ke seseorang, Jibril ikut-ikutan. Seluruh penghuni langit ikut, seluruh penghuni dunia ikut semua mencintai orang itu, manakala orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banget ya. Berarti orang kudu jadi jamin nu dipika cintaku Allah ya. Nah, selain itu ada yang menggetarkan lagi di sini. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak. Ya Allah, meleleh lagi ibu-ibu. Jadi sudah dijamin dibuatkan rumah di mana? Di surga yang terbuat dari emas dan perak. Tuh, emas dan perak semuanya. Di bagian pintunya, di bagian apanya emas dan perak itu. Bejagannya Kak Khadijah. Seperti itu rumahnya untuknya di surga nanti. Masya Allah. Ya Bu ya. Nah, yang di sana itu tidak ada kebisingan,
kayak negara raneng di ditu mah. Kalau ibu rumahnya di sisi jalan terus aya motor nu digerung-gerung nu dorot-dorot kumaha cek ibu resep teh geudeuh tah yang ngaledog cek urang teh sahannya mah gerung-gerung motor teh. Nu mah gandeng ku motor, nu gandeng ku nu pasean, nu gandeng ku gelut, nu gandeng jeung naon-naon. Di dunia seperti itu, di surga enggak ada yang seperti itu. Jadi orang yang masuk surga itu tidak ada kebisingan, tidak ada kepayahan di dalamnya. Jadi masuk ke surga teh tiis ceuli herang mata. Masya Allah. Itulah penghuni surga, ya. Ibu-ibu di sini di bawahnya ada Siti Fatimah, ya. Sesudah Khadijah ada Siti Fatimah. Nah, Fatimah di mana kita artikan saja langsungnya, mungkin lebih dari sedikit ya dari pukul 11. Coba kita artikan ini hadis Rasulullah dari Ibnu Hibban, dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbicara ini adalah Aisyah. Aisyah itu siapanya Fatimah? Aisyah itu siapanya Fatimah? Aisyah siapanya Fatimah? Melihara resep pisan dipikirlah sahanya Aisyah. Ibu tirinya saha nya marungus di bejaan. Ibu tirinya Aisyah itu. Tapi Aisyah itu mengeluarkan hadis yang menandakan kekaguman kepada Fatimah. Coba isinya bagaimana? Aku tidak pernah melihat seorang pun yang kalimatnya dan cara bicaranya lebih mirip dengan Rasulullah. Begitulah ya. Jadi ngawitan katingali ku kasat mata itu Fatimah itu mirip banget dengan Rasulullah, jalannya, terus cara bicaranya. Kan aya anak nusok nurut ka indungna. Ieu meni luwai liwena teh jiga pisan indungna. Kade ulah ieu mah luwai liwena teh jiga bapana reuas eta mah. Bapana luwai liwar mah reuas. Itu. LGBT nusok luwai liwai mah nya. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang kalimatnya dan cara bicaranya lebih mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya Fatimah. Disebut begini kenapa? Karena putri Rasul itu bukan satu, kan ada yang lainnya anak Rasul teh, tapi yang lebih mirip dari semuanya adalah Fatimah, dan Fatimah itu anak kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tahu bahwa Rasul akan mati siapa? Fatimah, menangis sejadi-jadinya. Di sakit yang ini aku akan meninggalkanmu Fatimah. Dia segrup nangis dan dia sadar bahwa ketika Rasul menyebutkan itu Rasul akan meninggalkan mereka. Nangis sejadi-jadinya, diciumilah oleh Rasulullah atau dipeluklah waktu itu. Ini meringkak bulu punuk ya. Maka jika dia datang kepada Nabi SAW, maka beliau akan berdiri menyambutnya. Tuh, kalau datang menemui Rasul, Rasul lagi duduk cepat berdiri. Teteh ke anak, Rasul mah begitu ya. Rasul mah begitu. Indung orang mah bahkan tidak begitu. Kenapa? Karena ada no datang teh anak iya mungkin begitu, tapi Rasul tidak seperti itu. Ketika Fatimah datang, sedang duduk pun dia berdiri menyambut Fatimah. Tuh, turutan dewa iman da ahlu surga semua tuh. Ibu-ibu menipi kabitahan ya, sikap-sikap tuh dari bapak, dari istri-istrinya, dari semuanya seperti itu. Nah, menyambutnya, terus mencium dan memeluknya. Seorang bapak kepada anaknya begitu ya. Ketika dia lagi duduk, anaknya datang, maka ibu-ibu berdiri, kemudian dicium, kemudian dipeluk. Mencium dan memeluk itu bagian dari kasih sayang yang diberikan Allah kepada manusia. Ketika ada seorang Arab gunung bertanya kepada Rasul, Rasul bertanya kepada Arab gunung atau orang yang ada di situ, apakah kamu pernah mencium anak-anakmu? Tidak pernah ya Rasul. Kamu tidak pernah, berarti kamu putus kasih sayang tuh ibu-ibu. Jadi memeluk anak, menciumi anak ya, dengan santun dengannya, ternyata perilaku orang-orang hebat di zaman dulu. Siapakah itu? Rasul dan keluarganya ya. Ya mah anak datang, cek inung nate, rek naon rek nyuk beas deui. Kalaupun anaknya seperti itu, tong gitu tuh ke anak teh, anak teh boga hate. Aya anak nu nyeri hate ku indung, aya anak nyeri hate ku bapak, aya. Dosa eta teh dosa. Sekalipun yang di judulan teh doraka ka indung bapak, iya sih ada hadisnya, tapi aya oge indung nu doraka kan jadi anakna, cuma tidak disebutkan aja dina kalimat nate. Karena apa? Hablum minallah harus jalan, hablum minanas harus jalan, terlebih pada keluarga kita. Ulah tapi kan ke anak nyeri hate, ku sikap menjadi indung sareng menjadi bapak. Duh naudzubillah min dzalik, kita jangan sampai menjadi orang tua seperti itu ya. Mangga butos gitu. Lalu Nabi SAW memegang tangannya, dipegang tangan Fatimah itu, ya, dan mendudukannya di sampingnya, masya Allah. Jadi di sana diraih tangannya, kemudian didudukan di sampingnya. Itu yang disebut Fatimah itu putri kesayangan Rasulullah SAW. Ada apa untuk Fatimah? Maka di sini ada hadis yang lain terakhir ya, hadis riwayat Hakim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ya.
nazala malakun minas samai fasta'danallahu ta'ala. Aduh eta mah kayak nu buludan sagala eta tanya. Nu buludan sagala ka ada buludan teh aya. Di mana ayat Al-Qur'an nya. Eta teh an ya, an. Jadi fasta'danallahu ta'ala an yusallima alayya fabasyaruni anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannati. Nah, telah turun malaikat dari langit cenah nya. Turun teh ka saha ibu? Tuh, telah turun malaikat dari langit dan Allah mengizinkan dia untuk mengucapkan salam kepadaku. Rasulullah ya. Rasulullah diucapkan salam kusahaku malaikat dari mana? Dari langit. Dan yang paling membuat tenang hati Rasul itu apa? Dan menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah bahwasanya Fatimah adalah penghulu wanita di dalam surga. Garis bawah ya. Jadi Rasul itu luar biasa bisa memasukkan dua wanita sekaligus ke dalam surga itu yang menjadi mega bintang surga. Berita tentang ibuna dipangdamakan rumah dari emas dan perak. Berita tentang putrinya dia akan menjadi wanita pemimpin di mana di dalam surga tersebut. Melelehnya punya, meleleh hati kita itu ya. Paling tidak menjadi seperti mereka pasti jauh untuk kita. Tapi ketika di judulan tadi menapaki langkah wanita-wanita terbaik, berarti kita harus merubah diri dari sekarang itu. Ibu-ibu mendekati sikap-sikap mereka supaya kita diraih. Tidak dengan salamnya Allah, tapi Allah melihat kita ada perubahan untuk menjadi ibu-ibu penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita setiap saat bisa melawan harewasna setan, bisa melawan harewasna iblis, sehingga kita menjadi pemenangnya dan Allah berkenan untuk mendaftarkan nama kita sebagai perempuan-perempuan penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini, lebih dari 5 menit, mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita memahami sepenuhnya dan serta-merta merubah tindakan kita lebih hebat lagi daripada hari ini. Mudah-mudahan kita sekalian diberi kesempatan terus untuk mengkaji kajian seperti ini supaya mendewasakan kita di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan, atas kehilapan. Kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari cai tadi isu kantong dari pengkan dari todong mek. Mangga atur nuhun. Mangga. Nuhun Bu Haji. Alhamdulillah. Nabi Abi Sanggaran tadi ibu walaupun saudara mudah-mudahan ada seger di anggota di seger seraya yang terhormat contoh orang sebagai ibu. Kamar di Pangandaran. Di Pangandaran di PC. Kering, udah kering. Aduh, sebarang beda.